Raja Destarasta sadar keturunannya akan mengalami kehancuran. Dengan berani ia mengambil keputusan untuk berdamai dengan Pandawa. Ia memanggil Drupadi dan berdamai dengan Pandawa, dan memanggil Yudhistira. Ia berkata kepada Yudhistira, "Engkau tidak bersalah, karena itu engkau bukanlah musuh kami. Maafkan Duryudana, Ger putra Prabu, demi keagungan budimu, dan buanglah kenangan pahit ini dari ingatanmu. Ambil kembali kerajaanmu, kekayaanmu, dan semua milikmu. Engkau kubebaskan dan perintahkanlah kerajaanmu hingga rakyatmu makmur sejahtera. Kembalilah kalian ke Indraprasta." Demikianlah Pandawa meninggalkan ruangan terkutuk itu. Hadirin bingung dan terpaku melihat keajaiban yang tak masuk akal itu. Pandawa dilepaskan dari malapetaka yang mengerikan, tetapi itu semua terlalu cepat dan ringan untuk dinikmati keindahannya. Setelah Yudhistira dan saudara-saudaranya pergi, di dalam ruangan terjadi perdebatan sengit atas kehasutan Dursasana dan Sangkuni. Duryudana memaki-maki ayahnya dan yang telah mengacaukan rencana mereka. Mereka lalu mengutip petuah Brihaspati yang mengatakan bahwa melakukan tipu muslihat untuk menghancurkan musuh bebuyutan adalah tindakan benar. Ia menggambarkan kebebasan dan kekuatan Pandawa akan membahayakan mereka jika dibiarkan tumbuh. Kata mereka, satu-satunya cara untuk mengalahkan Pandawa yang sakti dan perkasa adalah dengan tipu muslihat dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari tipu muslihat itu untuk melumpuhkan kebanggaan dan kehormatan mereka. Untuk itu semboyan yang paling tepat adalah tidak seorang kesatria pun akan menolak undangan bermain dadu. Mengetahui betapa besar cinta ayahnya kepada dirinya, Duryudana meminta persetujuan Destarasta untuk mengundang Yudhistira bermain dadu sekali lagi. Dengan berat hati karena merasa mendapat firasat buruk, Destarasta memberikan persetujuan. Segera Duryudana mengurung dan mengirim utusan untuk menyusul Yudhistira yang belum sampai ke Indraprasta. Utusan itu membawa undangan pribadi dari Raja Destarasta. Setelah menerima undangan itu, Yudhistira berkata, "Memang benar, kebaikan dan kejahatan sudah tersurat dan tak dapat dihindari. Kalau kita harus main lagi, kita akan main. Demikianlah jawabanku. Ajakan bermain dadu demi kehormatan tak dapat ditolak. Aku harus menerimanya." Yudhistira kembali ke Hastinapura dan bersiap-siap untuk bermain dadu lagi melawan Sangkuni. Setiap orang yang berpikir baik dan berpendirian halus yang hadir dalam pertemuan itu sebenarnya tidak menyetujui permainan itu. Agaknya Yudhistira telah ditakdirkan oleh Batari Durga, Dewi Kemusnahan, untuk menjadi umpan yang dapat meringankan beban dunia dari segala macam kejahatan. Sebelum pertandingan taruhan ditentukan barang siapa kalah dalam permainan ini, ia dan saudara-saudaranya harus menjalani hidup dalam pengasingan dan pembuangan di hutan rimba selama 12 tahun. Pada tahun ke-13 ia harus hidup menyamar selama 1 tahun. Kalau pada waktu ke-13 ada yang mengenali mereka harus dibuang ke pengasingan selama 12 tahun lagi.
Ti- Tidak perlu diceritakan bagaimana Sengkuni menggunakan tipu daya lagi. Dan permainan ini lagi-lagi Yudhistira kalah. Pandawa harus menjalani hidup dalam pembuangan di hutan rimba. Mereka yang menyaksikan kekalahan Pandawa menundukkan kepala karena malu, diam tenggelam dalam duka dan tak mampu berbuat apa-apa. Melihat Pandawa berangkat meninggalkan kerajaan menuju hutan tempat mereka dibuang, rakyat merasa sedih. Mereka keluar rumah, belajar di pinggir jalan, berjajar di pinggir jalan, naik ke pohon-pohon dan atap-atap rumah hendak mengucapkan selamat jalan kepada Pandawa.